Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang osmoregulasi pada saluran pencernaan ruminansia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazam Mubarak dengan NIM 087. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal dari NIM 040. Perkenalkan, saya Yovinanda Zulfa dengan NIM 237. Perkenalkan, nama saya Dwi Budi Lestari dengan NIM 042. Perkenalkan, nama saya Nasifah Yazari dengan NIM 012. Perkenalkan, nama saya Syakira Leta Safitri dengan NIM 242. Perkenalkan, nama saya Dafa Aiz Azmi dengan NIM 031. Osmoregulasi merupakan pengaturan keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh agar kondisi tubuh tetap stabil. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan tempat pertama masuknya makanan dan air. Fungsinya sendiri untuk mengunyah makanan agar lebih halus. Yang kedua, mencampur makanan dengan saliva atau air liur. Peranan mulut dalam osmoregulasi ada saliva mengandung air dan mineral yang membantu menjaga keseimbangan cairan di saluran pencernaan. Yang kedua, membantu proses pelunakan makanan agar makanan mudah dicerna oleh lambung. Ada esofagus. Esofagus adalah saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Tepatnya ada di sini. Itu fungsinya untuk mengalirkan makanan menuju rumen dan membantu proses regurgitasi saat sapi menanam biak. Peran dalam osmoregulasinya itu ada membantu perpindahan cairan dan makanan tanpa penyerapan. Ketiga itu rumen. Ini bentuknya. Oke, untuk fungsi rumen adalah bagian lambung terbesar pada sapi. Fungsinya itu tempat fermentasi makanan oleh mikroorganisme. Yang kedua, menguraikan serat kasar menjadi serat yang lebih sederhana atau serat lebih sederhana. Untuk osmoregulasi, fungsi dalam osmoregulasinya itu yang pertama, menyimpan banyak cairan untuk melakukan fermentasi, membantu fermentasi. Yang kedua itu menjaga keseimbangan air agar mikroba tetap hidup. Yang ketiga itu sebagian mineral dan air digunakan oleh mikroorganisme. Selanjutnya ada retikulum. Retikulum memiliki bentuk seperti sarang lebah, fungsinya untuk menyaring makanan dan sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Peran dalam osmoregulasinya adalah untuk mengatur pencampuran makanan dan cairan sebelum menuju ke omasum. Oke, yang kelima itu ada omasum. Ini omasum. Omasum adalah biasa disebut sebagai perut buku. Fungsinya itu menghaluskan makanan dan menyerap air dan mineral. Pada osmoregulasi itu fungsinya itu yang pertama, organ dalam penyerapan air pada lambung sapi. Yang kedua itu menyerap ion seperti natrium dan klorida. Untuk yang ketiga itu membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya ada abomasum. Abomasum atau yang biasa disebut dengan lambung sejati pada sapi. Fungsinya itu untuk menghasilkan asam lambung dan enzim serta mencerna protein makanan. Pada osmoregulasi yaitu mengatur cairan lambung dan membantu keseimbangan pH. Dalam saluran pencernaan ada dua usus, yaitu ada usus halus dan usus besar. Usus halus sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi dari usus halus yaitu untuk penyerapan nutrien hasil dari pencernaan. Peran pada osmoregulasi yaitu sebagai tempat utama dalam penyerapan air dan ion. Selanjutnya, air akan diserap melalui proses osmosis. Natrium akan membantu penyerapan air ke dalam darah. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar terdiri dari tiga bagian, yaitu ada sekum, kolon, dan rektum. Fungsi dari usus besar yaitu untuk menyerap sisa air dan membantu pembentukan feses. Peran dalam osmoregulasi sendiri yaitu untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh. Selanjutnya untuk mengatur kadar cairan pada feses. Kemudian yang terakhir ada rektum dan anus. Rektum dan anus itu merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Fungsinya itu untuk menyimpan sementara feses dan mengeluarkan sisa pencernaan. Kemudian perannya dalam osmoregulasi itu untuk mengontrol pengeluaran sisa cairan bersama feses. Kesimpulannya, setiap organ saluran pencernaan sapi memiliki fungsi berbeda dan dalam osmoregulasi, organ yang berperan dalam penyerapan air dan mineral adalah omasum, usus halus, dan usus besar, sehingga keseimbangan cairan tubuh sapi tetap terjaga. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.